Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sama-sama kita hormati, kita muliakan hadirin rahmat Allah segala kesempatan dari beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan, Allah memberikan beliau panjang umur, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa membimbing kita Allah yang memberkati membimbing adalah sama-sama kita hormati para guru kita, ustaz kita, Ustaz Sauki dan yang lainnya. Kemudian saudara-saudaraku semua, keluarga besar Majelis Rasulullah SAW. Alhamdulillah, lagi-lagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghirup udara di muka bumi ini, bisa sama-sama bersatu melantunkan zikir kepada Allah dan melantunkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini nikmat yang agung, ini nikmat yang besar, ini nikmat yang mulia. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat ini sampai akhir hayat kita, sebagaimana doa kita tadi, ya Allah di husnil Allah. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad. Insyaallah kita semuanya bisa meniru sedikit-sedikit dari sunnah-sunnah beliau, dari akhlak-akhlak beliau yang kita bisa, yang kita mampu kerjakan walaupun sedikit, walaupun mudah-mudahan kita bisa meneladani. Harapannya adalah lain tak bukan di alam dunia kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa mimpi nanti malam ketemu Rasulullah. Amin. Dan akhir nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat uzma. Saudaraku semua, panjang alam saya cuma mau mukadimah saja. Kita siapin kita pikiran kita ya, untuk menyerap nanti apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sauki tentang kitab Syafi'i berkata. Nanti harapannya ke depan kita paling enggak ketika ngaji, ketika taklim bawa buku dicatat, kan ada beberapa amalan. Coba ada berapa amalan yang dikasih sama Ustaz Sauki? Bismillahirrahmanirrahim. Diketikkan satu pertemuan sampai dicatat. Al-ilmu soidun wal kitabatu fayyid juludannya bitibali Ustaz Sauki makhluk sebelum kelas 1 dulu waktu masuk kelas 1 Sanawiyah. Ilmu itu seperti binatang buruan. Ilmu kayak binatang buruan. Terus al-ilmu soidun wal kitabatu fayyid, dan tulisan ini kayak tarikan. Buruan, kita dapat buruan kalau nggak diikat lepas. Saudaraku semua, kita dapat buruan nih. Taruhlah ayam tetangga, kita dapat ayam tetangga. Buruannya misalnya ayam tetangga, buruan ayam tetangga. Dulu waktu masih zaman jahiliyah kan dulu buruannya ayam tetangga ya. Ya kalau jinak dia tahu. Kalau malam baru hilang aja, kerjaan nyari yang ganteng. Nah, ketawa. Janda ya kan masih di dalam hati, apalagi sampai dilaporin Pak Polisi. Ya, Pak Polisi. Ilmu itu kayak buruan, ya. Buruan itu kalau nggak diikat lepas. Sama ilmu juga seperti buruan. Dan ikatannya itu kita harus tulis. Kita tulisnya apa? Pakai pulpen dan pakai buku atau pakai pensil, terserah lah. Mau pakai handphone kayak biasa. Yang penting ditulis biar kita nggak lupa. Masalahnya ini umuran kayak saya sama Habib. Kalau Habib Mahali masih muda. Kalau kayak Pak Des Slamet, kayak Ustaz Sauki, ini kita udah ngapalin itu udah cepat lupa, sulit. Kalau Pak Des Slamet sulit, nggak nangkap lagi. Kan dulu ada istilah tuh kalau nyanyi kasidah ibu zaman dulu yang kecil nggak nangkep. Yang dulu ada Bapak Qasidah Musrik,
Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar ketika dewasa seperti mengukir di atas air. Ya, lewat. Nah, lewat. Kalau kata seberang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau bahasa Arabnya wassalam. Bahasa Arabnya wassalam. Makanya sekali lagi kita lain kali ke depannya kita sambil nulis atau bawa pulpen, bawa buku, siapa tahu ada amalan-amalan penting, ya, amalan-amalan penting yang bisa kita amalkan walaupun sedikit walaupun kecil. Kemudian setelah kita nanti ke depannya ngambil pulpen, pensil ataupun buku, ke depannya saudaraku semua, ya, sekaligus nih sekarang ini, ketika kita belajar kayak begini, ketika kita taklim ini saya pesan terkhusus buat saya pribadi, ya umumnya buat kita semua. Kalau kita lagi taklim belajar kayak gini, kosongin semua yang ada di hati, kosongin. Walaupun kita dulu pernah ilmu dapat apa segala macam, kosongin dulu, biar dapat ilmu yang baru. Ibarat gelas nih, ya ini kan disiapin kopi sama teh. Kalau gelasnya udah penuh, kira-kira mau kita tuangin tumpah nggak ya? Tumpah airnya. Maka dari itu kita kosongin dulu, kita kosongin hati pikiran kita. Walaupun kita udah pernah belajar hukum Islam, walaupun kita udah pernah belajar hukum iman, kita dengerin penjelasannya Ustadz Sauki, ya, agar masuk ke dalam relung hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, dan bisa kita amalkan. Ini sebagaimana juga ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani kepada murid-muridnya, ngomongnya kayak gitu, ya, kalau mau belajar, ya, sama guru siapapun, walaupun kita udah punya ilmu, kosongin dulu ilmunya. Kosongin dulu ilmunya, kita menerima ilmu yang baru didatangkan oleh guru atau ustadz-ustadz kita, biar kita nyerap ilmu. Amin Allahumma amin. Itu tantangan alam pada Pak Sofi dipersilakan untuk melanjutkan kita Safi untuk Najah. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita menginginkan dan kita panjatkan Imam Habib Syekh beserta keluarganya. Kami hormati Ustaz Sofia, Ustaz Hanafi, dan Ustaz-Ustaz yang lain, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Pertama-tama mari kita bersama menjaga syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas nikmat beserta hidayahnya pada bulan ini, pada kemajuan persiapan terakhir tetap ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hukumnya juga bersama di bulan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa akan tercurah di kakak pada kita Nabi Muhammad
Bapak-bapak yang kami hormati, boleh request operator ini suaranya agak ditambah sedikit. Cek satu matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Faslun agamul imani sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Ini kalau dulu kita ini tentunya ya sudah kenal lah yang namanya rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Artinya kurang lebih rukun iman itu ada 6. Yang pertama, untuk minna billah, agar kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir, wa bil qadari, dan dengan qadar, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya, minallahi ta'ala, semuanya dari Allah Ta'ala. Ini malam ini kita benar-benar kata Nabi ini ngobrol perkara iman, utawa ngobrol pentingnya iman, utawa ngobrol pentingnya ibadah, ngobrol pentingnya ikhlas terhadap segala ketentuan Allah. Yang penting jangan ngobrol perkara istri tetangga, kopi, kita berentek kemana-mana. Ustaz Sofyan ini paling pintar kalau bikin suasana tidak tegang. Kalau saya ya biasa-biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iman ini, Masya Allah, iman itu sangat penting sekali. Karena yang menjadi keabsahan dari sebuah ibadah, keabsahan dari segala kebaikan itu dasarnya, syarat mutlaknya itu harus iman. Sebenarnya apapun apa yang kita bermakan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, tanpa didasari keimanan, maka tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang mereka melakukan kebaikan-kebaikan, yang mereka melakukan kebajikan-kebajikan, maka di sisi Allah mereka sedikit pun tidak akan mendapatkan pahala. Kembali kepada materi arkanul imani sittatun, dari rukun-rukun iman itu ada 6. Maksudnya dalam kata rukun al-arkan di sini adalah yang dimaksud adalah hal-hal yang wajib kita imani, hal-hal atau perkara-perkara yang wajib kita imani itu ada 6. Sekarang iman itu apa? Iman itu adalah tasdik, jadi membenarkan. At-tasdik dan at-tasdik, iman itu adalah membenarkan. Secara bahasa iman ini artinya tasdik, artinya membenarkan. Pembenaran hati terhadap sesuatu. Contohnya ini, misalkan sampean adik-adik ini dibilangin sama kakek, kamu jangan sering-sering main ke pinggir kali, di situ ada penunggunya, misalkan seperti ini. Terus percaya, ini bagian dari iman, tapi dalam
dalam bahasa. Memang ada penunggunya, siapa tukang mancing. Ternyata penunggunya tukang mancing. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian iman menurut arti syariat, iman menurut arti syar'inya. Ini adalah membenarkan dengan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, apapun yang diberitakan Kanjeng Nabi, apapun yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi, kita wajib mengimani, kita wajib mempercayai. You understand? Tak sekolah amat SD, kurang lebih seperti itu. Jadi iman itu maknanya adalah tasdik, tapi yang dinisbatkan pada pembenaran hati. Dan kemudian tasdik itu sendiri maknanya apa? Tasdik itu adalah pengakuan hati yang dibarengi dengan kemantapan. Jadi pengakuan hati yang dibarengi dengan kemantapan. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Seperti kita iman kepada Allah, hati kita ini benar-benar mengakui adanya Gusti Allah dengan mantap, dengan yakin. Ini namanya tasdik. Namanya tasdik. Jadi membenarkan. Yang pertama, antuk mina billahi. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Gusti Allah. Dengan cara apa kita iman kepada Allah? Dengan cara meyakini baik secara tafsir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, bahwa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu batin, faqahin, Allah itu mukhalifun lil hawadis, Allah itu berbeda dari makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Allah itu tidak utuh terhadap makhluknya, mustaqil an kulli syai'in. Allah tidak utuh pada sesuatu pun, tapi kita makhluknya sesuatu ini yang utuh kepada adanya Gusti Allah. Allah itu kayak kalau kita sekolah di SD yang pas pelajaran agama kan ada sifat-sifat apa wajib bagi Allah, wujud, idam, bakok dan seterusnya. Terus dengan cara apa lagi kita mempercayai adanya Gusti Allah secara verbal, bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki segala kesempurnaan, yang kesempurnaan itu tidak ada batasnya. Kalau makhluk dikatakan sempurna, pasti masih ada cacatnya, masih ada kurangnya. Tapi kalau Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sama sekali tidak ada cacat, sama sekali tidak ada keburukan. Segala yang Allah miliki adalah sifat kesempurnaan. Soalnya kalau kita untuk orang awam, terutama saya, yang penting kita yakin, yang penting kita percaya bahwa Gusti Allah itu ada, termasuk dalil atau yang buktikan adanya Gusti Allah ini ya adanya kita, terlahirnya kita, terciptanya alam semesta ini tentunya ada yang menciptakan, yaitu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua dari rukun iman, wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat Gusti, malaikat Allah. Dengan cara apa kita meyakini adanya malaikat Allah? Kita meyakini bahwa malaikat itu adalah jisim yang diciptakan dari nur atau dari
dari cahaya, mengenali malaikat. Malaikat adalah jisim yang tercipta dari nur, yang tercipta dari cahaya, yang sangat lembut, yang sangat halus. Malaikat ini tidak punya jenis kelamin. Malaikat tidak punya jenis kelamin. Malaikat tidak laki-laki, malaikat tidak perempuan, malaikat tidak dua-duanya, tidak unsa dalam arti punya dua kelamin, atau malaikat bukan banci, malaikat bukan bencong dan lain sebagainya. Itu malaikat. Malaikat tidak berayah, malaikat tidak beribu. Malaikat tidak berayah, malaikat tidak beribu. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak nikah, malaikat tidak beranak pinak, malaikat tidak tidur. Dan amal malaikat itu tidak dicatat. Amal malaikat tidak dicatat. Kenapa? Ya karena malaikat ini bagian dari yang mencatat amal. Malaikat ini tidak dihisab karena malaikat ini juga bagian dari bukan hisab. Terus amal-amal malaikat ini tidak diumbang karena malaikat ini tidak punya syarat. Malaikat itu selalu benar, selalu lurus, tidak pernah maksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara umum kita ini wajib mengimani adanya malaikat Allah yang mana jumlah malaikat ini tidak terhitung, tidak ada yang tahu jumlah hitungannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita ditekankan ada malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui secara tafsil, secara terperinci, seperti malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat malaikat Ridwan, Malik dan seterusnya, serta tugasnya masing-masing. Terus yang ketiga, iman terhadap kutubihi, iman terhadap kitab-kitabnya Allah. Bagaimana kita cara mengimani kitab-kitabnya Allah itu adalah dengan membenarkan bahwa segala kitab-kitab Allah adalah kalam Allah yang diturunkan atas Rasul-Rasul Allah. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan, yang kita kenal ada kitab Al-Quran, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, Taurat dan lain sebagainya, Suhufi Musa, Suhufi Ibrahim. Ini benar-benar kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah, bukan buatan manusia, bukan karangan manusia, tapi benar-benar adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya warusulihi dan iman terhadap Rasul Allah, iman terhadap utusan-utusan atau Rasul Allah. Wahum afdalu ibadillah, para Rasul ini adalah sebaik-baik atau seutama-utamanya hamba Allah. Di mana Rasul ini dimulai dari Nabi Adam alaihissalam dan ditutup dengan Rasulullah sebagai khatamil anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua para Rasul itu juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari para Rasul, Rasul ini juga sama Nabi dan Rasul ini jumlahnya banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui secara terperinci ya seperti Nabi yang kita kenal ada 25 Nabi dan Rasul. Dari sekian banyak Nabi itu, dari sekian banyak Rasul-Rasul Allah itu, ada yang punya predikat, ada yang punya predikat sebagai ulul azmi.
sebagai punya predikat sebagai ulul azmi. Siapa mereka? Nah, ulul azmi ini juga ada tingkatannya. Siapa yang paling tinggi memiliki tingkatan ulul azmi? Ulul azmi siapa? Orang yang punya kesabaran yang luar biasa. Orang yang punya siap menanggung segala kesulitan yang luar biasa, sampai mereka disebut sebagai ulul azmi. Siapa yang derajatnya paling tinggi? Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ulul azmi itu jumlahnya ada di. Terus kemudian wabil yaumil akhir. Yang keberapa? Yang kelima. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Kita harus mengimani, meyakini, mempercayai, memastikan, membenarkan wujudnya atau keberadaannya nanti, keberadaan hari akhir. Mengapa hari akhir dia disebut hari akhir? Ya karena hari yang paling akhir dari hari dunia atau hari akhir itu adalah hari yang di sana tidak ada malam dan tidak ada malam dan tidak ada siang. Iman kepada hari akhir, yang lebih kita ketahui dengan istilah hari kiamat. Mengapa dinamakan hari kiamat? Karena pada hari itu semua orang-orang yang telah mati ini dibangkitkan dari kuburnya, maka disebut kiamat. Terus kemudian wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, dan iman kepada qadar itu ya takdir. Iman kepada qadar atau takdir, baik atau takdir itu semuanya dari Allah, semuanya dari Allah. Berarti kalau saya melakukan kejahatan, melakukan keburukan, ini dari Allah. Hakikatnya iya, tapi ingat bahwa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak pernah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan yang tidak baik. Allah tidak pernah menyuruh hambanya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini pentingnya kita ini mengimani qada dan qadar. Pentingnya kita ini mengimani qada dan qadarnya Allah ini. Nanti ketika kita ini mendapatkan nikmat, maka yang kita lihat adalah Gusti Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita ini mendapatkan penderitaan, mendapatkan yang tidak enak, yang kita lihat tetap Allah. Kemudian apa? Hati kita ini menjadi ridho, hati kita ini menjadi ikhlas, karena semua itu adalah atas kehendaknya Gusti Allah. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kajian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup majelis kita mohonkan kembali doa buat Habib Muhammad Fahadi beserta untuk menutup acara kita dengan pembacaan Ummul Quran kepada beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil Mukhtar akrim syafi'in aslih lana al-aqwal jannibna ar-rada wasli su'unal muslimina wa afihim wa tawalahum wa dafa' surura man i'tada. Ya Rabbi wajma' samlahum waltub bihim wansur bihim dinan nabi wa ayyida sabbit lana al-aqdama wa ghafir jannana wansur bina fil qawni anwar huda wanzur ilayna ajma'ina wa abina syarran wa zahran wasbina min kulli da husnal yakini minka habana wahmina wahmihimana wahbina syarral ida واقضي لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محاميدا أختم لنا الأعمار بالحسنى وبالفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبنقد الصدق نشاهد وجهه بحقائر القدس منازل الشهداء وبجاه يا رب فاجعلنا به من عسل القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام علينا حتى صلاة الفتح أو حاج حاجا والآل أهل البر والصحب الكرام وتابعين بهذه الدخر اقتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca qasidah khatam majelis. Ya Rabbana Rabbana bi annana Rabbana wa annana asrafna ala lagha asrafna fatub alaina tawba tasilu kulla khawfa واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فردا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه إلى بتصصه والحمد لله بالبدء والتناهي. تقبل الله منكم.